Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Asatpedia. Channel yang selalu berbagi info seputar kesehatan, makanan, dan fakta unik yang sering kita temui sehari-hari. Sebelum mulai, aku mau ajak kamu untuk klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan info menarik berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utama. Bayangkan, cuma dengan menambahkan satu bahan sederhana yang ada di dapur kita, kadar kolesterol jahat bisa turun dan risiko serangan jantung juga ikut berkurang. Bahan itu bukan obat mahal, bukan juga suplemen impor, tapi sesuatu yang hampir setiap hari kita lihat di dapur. Iya, bawang merah. Tapi, benarkah bawang merah bisa menurunkan kolesterol? Atau ini cuma mitos turun-temurun yang nggak terbukti? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas fakta, penelitian, cara konsumsi, sampai risiko kalau berlebihan. Jadi, kalau kamu pernah dengar saran, makan bawang merah biar kolesterol turun, tonton video ini sampai habis. 1. Kenapa kolesterol jadi masalah besar di zaman sekarang? Pernah nggak sih kamu dengar kalimat begini? Hati-hati, kolesterolmu tinggi. Kalimat itu sering banget muncul di meja makan keluarga, di ruang tunggu dokter, bahkan di iklan-iklan obat. Tapi, kenapa sih kolesterol ini tiba-tiba jadi momok besar di zaman sekarang? Padahal, kalau kita mundur ke belakang, ke zaman kakek nenek kita, makanan mereka juga nggak bisa dibilang selalu sehat. Ada santan kental, ada gorengan tradisional, ada daging berlemak. Tapi kok jarang ya kita dengar cerita soal kolesterol tinggi di zaman dulu? Nah, disinilah menariknya. Mari kita bongkar pelan-pelan. 2. Gaya hidup berubah drastis. Dulu, orang lebih banyak bergerak, jalan kaki ke sawah, mengayuh sepeda ke pasar, angkat-angkat beban bukan di gym, tapi di ladang. Sekarang, kita duduk di depan laptop, kerja dari meja, belanja dari HP. Aktivitas fisik turun, kalori tetap masuk. Hasilnya, lemak menumpuk dan kolesterol gampang naik. Pola makan makin tidak seimbang. Coba lihat makanan kita sekarang. Serba cepat, serba praktis. Burger, ayam goreng tepung, minuman manis, saus kental, semuanya enak. Tapi diam-diam menyumbang lemak jenuh dan trans fat yang bikin kolesterol jahat LDL naik. Sementara makanan penurun kolesterol seperti sayur, buah, dan biji-bijian sering kalah pamor. Akhirnya keseimbangan hilang. Tubuh kita dipaksa bekerja ekstra keras untuk mengolah lemak-lemak itu. Stres dan kurang tidur jadi faktor utama. Ini yang sering dilupakan. Stres kerja, deadline, tekanan hidup, ditambah tidur yang berantakan, bikin hormon kortisol meningkat. Dan tahu nggak? Kortisol tinggi bisa memicu gangguan metabolisme termasuk kolesterol. Belum lagi kalau stres dilampiaskan dengan ngemil malam, kopi manis, atau rokok. Lengkap sudah. Kesehatan jadi tertunda. Kakek nenek dulu mungkin lebih sehat bukan cuma karena pola makan, tapi juga karena pola pikir. Mereka jarang menunda kesehatan. Sekarang, banyak orang menyepelekan. Ah, nanti aja olahraga. Ah, sekali gorengan nggak apa-apa. Ah, periksa darah kan mahal. Tahu-tahu, angka kolesterol sudah 250 ke atas. Dan itu baru ketahuan saat badan udah kasih tanda. Pusing, dada sesak, atau gampang capek. Lingkungan yang serba menggoda. Coba jujur, berapa kali kamu scrolling HP terus lihat iklan makanan? Burger dengan keju leleh, ayam crispy, boba dengan gula melimpah. Itu semua bukan kebetulan. Industri makanan modern memang dirancang untuk menggoda otak kita, bikin kita ketagihan, susah berhenti, dan makin sering kita konsumsi, makin tinggi resiko kolesterol. Jadi, apa kesimpulannya? Kolesterol bukan sekadar masalah medis,
tapi masalah zaman. Kombinasi antara gaya hidup duduk terus, pola makan serba instan, stres berlebih, kurang tidur, dan lingkungan yang penuh godaan membuat kolesterol jadi salah satu musuh utama manusia modern. Jadi, apa solusinya? Bukan berarti kita harus hidup asketik tanpa kenikmatan, tapi mulai dari hal kecil. Jalan kaki 15-30 menit setiap hari, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah, tidur cukup, kelola stres, dan sesekali cek kolesterol. Jangan tunggu sakit dulu, karena pada akhirnya kolesterol tinggi sering gak bergejala, tapi dampaknya bisa serius, serangan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Nah, sekarang kita bisa lihat kan, kenapa kolesterol jadi masalah besar di zaman sekarang. Bukan semata karena makanan berlemak, tapi karena cara hidup kita yang berubah. 2. Apa itu bawang merah dan kenapa disebut bisa turunkan kolesterol? Kalau kita dengar kata bawang merah, pikiran kita biasanya langsung tertuju ke dapur. Ya, bumbu dasar yang hampir selalu ada di setiap masakan Indonesia. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang khas dan aromanya yang tajam, bawang merah menyimpan manfaat kesehatan yang luar biasa. Dan salah satu manfaat yang paling sering dibicarakan adalah kemampuannya membantu menurunkan kolesterol. Mari kita bahas pelan-pelan, biar jelas dan nyambung sampai akhir. Apa itu bawang merah? Bawang merah adalah salah satu jenis umbi dari keluarga Allium, sama seperti bawang putih, bawang bombay, hingga daun bawang. Tanaman ini punya lapisan-lapisan tipis berwarna merah keunguan, aromanya tajam, dan rasanya sedikit manis pedas ketika dimakan mentah. Di Indonesia, bawang merah bukan cuma bumbu dapur. Ia juga sering dipakai sebagai obat tradisional, mulai dari campuran jamu, minyak gosok, hingga ramuan untuk masuk angin. Kandungan nutrisi bawang merah. Kenapa bawang merah dianggap punya kekuatan untuk kesehatan? Karena di dalamnya terkandung banyak zat aktif yang tidak bisa dianggap remeh. Beberapa kandungan utamanya adalah quercetin, sejenis antioksidan kuat yang berfungsi melawan radikal bebas. Saponin, zat alami yang terbukti punya efek menurunkan kadar lemak dalam darah. Flavonoid, senyawa yang membantu melancarkan peredaran darah. Serat alami, mendukung sistem pencernaan dan penyerapan lemak. Plus, vitamin penting, seperti vitamin C, vitamin B6, dan mineral seperti kalium serta mangan. Jadi, bawang merah bukan cuma bumbu, tapi juga superfood dalam ukuran kecil. Hubungan bawang merah dengan kolesterol. Sekarang, masuk ke inti pertanyaan. Kenapa bawang merah disebut bisa turunkan kolesterol? Jawabannya ada di efek kombinasi senyawa aktifnya. Quercetin dalam bawang merah terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Saponin membantu menghambat penyerapan lemak berlebih dari makanan. Flavonoid berperan melancarkan peredaran darah, sehingga lemak tidak gampang menempel di dinding pembuluh darah. Dengan kata lain, bawang merah bekerja seperti pembersih alami yang menjaga pembuluh darah tetap sehat dan tidak tersumbat. Bukti penelitian. Bukan cuma klaim tradisional, tapi juga ada penelitian ilmiah yang mendukung. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin bawang merah, baik mentah maupun dimasak, dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah. Misalnya, penelitian di Asia menemukan bahwa orang yang sering mengkonsumsi bawang merah punya resiko lebih rendah terkena penyakit jantung. Ada juga studi yang memperlihatkan bahwa ekstrak bawang merah bisa mengurangi kadar trigliserida, salah satu lemak darah yang berbahaya kalau terlalu tinggi. Artinya, manfaat bawang merah bukan sekedar mitos. Cara mengkonsumsi bawang merah untuk kolesterol. Pertanyaannya sekarang, harus bagaimana kalau mau ambil manfaatnya? Ada beberapa cara sederhana. Makan mentah. Iris tipis bawang merah segar, campur dengan lalapan atau sambal. Rasa memang agak tajam, tapi khasiatnya lebih kuat.
campur dalam masakan. Walaupun sebagian zat aktif berkurang karena panas, tapi masih tetap bermanfaat, apalagi kalau dipakai rutin. Dijadikan acar. Acar bawang merah segar bisa jadi pendamping makan nasi goreng atau sate. Enak sekaligus sehat. Ramuan tradisional. Sebagian orang mencampur bawang merah dengan madu atau perasan jeruk nipis sebagai minuman herbal. Hal yang perlu diperhatikan, bawang merah bukan obat ajaib. Ada hal yang tetap harus diperhatikan. Jangan konsumsi berlebihan, karena bisa menyebabkan perut kembung atau iritasi lambung. Kalau punya masalah lambung sensitif, sebaiknya konsumsi dalam jumlah kecil dulu. Ingat, efeknya baru terasa kalau diimbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Sekarang kita jadi tahu ya, kalau bawang merah memang punya potensi untuk bantu menurunkan kolesterol, bukan mitos belaka. Tapi ingat, dia bukan sulap. Harus tetap disertai pola makan sehat dan olahraga. Kalau kamu punya pengalaman pribadi soal konsumsi bawang merah untuk kesehatan, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Gratis kok, tapi dukunganmu sangat berarti, supaya aku bisa terus bikin konten-konten informatif lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.